Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dari bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga Tuhan.
turunlah mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang rendah. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu, aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah, ku rasa tiada bahagia, namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan gelap. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan
dosaku, berada di sisi-Mu Tuhan, raih daku. Dosaku dihapus Tuhanku, darahnya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Semuanya
Epistel firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang 21 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca secara responsoria. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Berkata, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. dari hatiku, dan dalam rohmu ku kenal Yesus penebusku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing perjalananku. Jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Ku tidak tahu harinya Tuhan memanggilku. Ku masih hidup ketika bertemu Tuhanku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing pegang tanganku. Jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Shalom. Warta Jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023. Warta yang pertama. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Warta yang kedua. Berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Amang Taruliasi Sialoho SE, Inang Bernadetta Helena Sarito Buruh Tagalung pada hari Minggu 10 September 2023, alamat Komplek Perbanas Blok A nomor 2 RT 5 RW 1 Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, masuk Banjar Bintaro Jaya, NPJ 1914. Anak yang baru lahir tersebut dan ibu dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Hariman Purba Eskom, putra dari Amang Baktiar Purba dan Inang Sintua Kerba 5 Buru Manalu. Alamat Jalan SD 3 RW 4 RW 8 nomor 18 Pondok Pinang Jakarta Selatan. Masuk Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan tunangannya Bella Gusita Boru Aritonang SE, putri dari Amang Jalin Aritonang dan Inang Rosdelina Boru Tagalung. Alamat Jalan Kampung Ciherang nomor 17 Sukatani Tapos Bogor. Anggota Jemaat HKBP Sukatani Resort Paulus Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 8 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta ke-1, akan menerima pemberkatan nikah Christian Henry Hasudungan Parhusip ST, putra dari Amang Bintang Maurits Parhusip SE almarhum, dan Inang Lydia Rima Rientina Borusiaan SSC. Alamat Pamulang Permai BX 11 nomor 16 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten. Anggota Jemaat HKBP Pamulang Resort Ciputat dengan tunangannya Anak Agung Sagung Mayung Yudis Asmara Prabandari Borusiaan ST MBA. Putri dari Amang dari Bapak Insinyur Anang Agung Ngurah Bagus Jaya Wardana dan Ibu Sri Murtina. Alamat Sanggrahan nomor 195 Plumbon RT 007 RW 00 Baguntapan Bantul Yogyakarta. Masuk Banjar Bendi Peninggaran. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 November 2023 jam 9.30 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati para mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta keempat, retret punguan lansia. Punguan lansia HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kegiatan retret yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, didampingi oleh Sintua Insinyur SS Utasoid MT pada hari Senin dan Selasa 23 sampai dengan 24 Oktober 2023 pukul 8 WIB di The Pelangi Hotel dan Resort Sentul Bogor dengan tema Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Subtema melalui retret punguan lansia HKBP Kebayoran Lama, warga lansia diajak untuk menjalani kehidupan masa tua yang segar dan bermakna, membuahkan masa lalu dalam kehidupan masa kini menjadi warga lansia yang berkualitas. Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Warta kelima, pesan rapat pendeta HKBP 2023. Setelah pembacaan warta jemaat akan disampaikan pesan rapat pendeta HKBP 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023 yang lalu di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Tapanuli Utara. Warta ke-6,
perlombaan dalam rangka tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dalam mendukung tahun profesionalisme dalam penata layanan, maka akan diselenggarakan lomba Praja Voice untuk Naposo dan remaja pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 dimulai pukul 12 WIB sampai dengan selesai di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Dihimbau kepada setiap Banjar wajib mengirimkan minimal 1 orang peserta baik Naposo maupun remaja dan bisa dalam bentuk solo maupun duet. Technical meeting akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 13 WIB di Sopo Praja lantai 2. Mari kita dukung dan doakan serta meriahkan acara pada tanggal 28 Oktober 2023 tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bagi kita warta yang tidak dibacakan bisa dilihat pada lembar ingat pada kita masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan pesan rapat pendeta HKBP 2023. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan para halado Huria Kristen Batak Protestan di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara dan memberkati gereja dan pelayanannya di segenap pelayanan. Peserta rapat pendeta menyaksikan kebaikan Allah yang pertama sekali dilaksanakan di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Tapanuli Utara pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023. Inilah rapat pendeta HKBP yang perdana sejak dicanangkannya sentralisasi keuangan HKBP yang diikuti oleh 1.873 orang dari 2.004 pendeta HKBP di bawah terang tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Diambil dari Matius 5 ayat 45. Dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesionalisme menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Kegiatan rapat pendeta ini berjalan dengan sukses sejak awal hingga akhir dalam rasa persaudaraan berlandaskan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Rapat pendeta HKBP diawali dengan ibadah pembukaan dengan pengkhotbah Pendeta Krise Angki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang menuntun serta menghantar seluruh peserta rapat di dalam kasih dan semangat persaudaraan dalam membahas, merancang, dan menetapkan setiap keputusan yang sangat berharga dan berpengaruh kepada pelayanan HKBP yang okumenis di masa depan. Kita bersyukur atas kehadiran penceramah tema yaitu Dr. Hans Peter Groshen dari Universitas Münster, Jerman, dan Dr. Jansen Wipke dari Departemen Misi dan Okumene Evangelis Kirche in Rheinland, Ekir, Jerman. Demikian pula kita bersukacita atas kehadiran penceramah subtema yaitu Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dan Pendeta Dr. Beni Sinaga. Demikian pula kehadiran unsur pemerintah yang memberikan perhatian dan dukungannya untuk kelancaran dan kesuksesan rapat pendeta. Mereka menyampaikan dukungan melalui kata sambutan yang mendukung dan mendorong peserta rapat dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menanggulangi penyakit sosial, masalah stunting di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui bimbingan pastoral yang disampaikan Opui Epur HKBP, seluruh peserta HKBP dihimbau untuk terus bergairah melakukan pelayanan secara profesional, memiliki keutamaan keteladanan sikap hidup, beriman, dan berbela rasa berdasarkan cinta dan kasih Tuhan. Dalam rangka menyambut Tahun Oikumene Inklusif 2024, dengan kesatuan hati seluruh pelayan HKBP bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, agama, dan gereja menghadapi pergumulan dan krisis alam seperti pemanasan global, kemiskinan, perang, rasisme, perdagangan manusia, dan ketidakadilan. Gambaran dari okumene inklusif ini diwujud nyatakan melalui kesediaan pendeta HKBP menyisikan balanjonya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM.
Rapat Pendeta HKBP 2023 menghimbau kepada seluruh jemaat dan pelayan HKBP menjauhkan diri dari sikap diskriminasi dan rasis yang sering menimbulkan ketidakadilan melalui perilaku yang terpercaya dan memiliki keutamaan sikap hidup, memelihara diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan cinta kasih Tuhan dalam menjalani hidup keseharian di tengah keluarga, gereja, masyarakat, maupun lingkungan hidup atau ekosistem sekitar kita. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para doa HKBP agar sehati sepikir meningkatkan kualitas pelayanan dan peribadahan kepada Tuhan, serta menguatkan persekutuan yang benar-benar memperhatikan sesama kita dan kaum difabel atau different ability, untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara jasmani dan rohani. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dan keikutsertaan kaum difabel, Rapat Pendeta HKBP menetapkan buku panduan pelayanan kepada kaum difabel. Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para aldo HKBP agar satu padu mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berbangsa dalam menyambut Pesta Demokrasi Indonesia di tahun 2024. Hendaklah kita satu tujuan mewujudkan berlangsungnya pemilihan umum yang baik dengan memakai hak suara kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian pula kita dengan segenap hati memberangkatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang ikut serta pada kontestasi pemilihan umum itu agar mampu hadir sebagai garam dan terang, saksi Kristus di tengah-tengah peristiwa akbar itu tanpa menimbulkan perpecahan baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Seluruh gereja kiranya menyelaraskan pelayanannya berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan di Rapat Pendeta HKBP, yaitu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil, ayat Alkitab dalam pekabaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen okumenis, peneguhan CD jemaat difabel, konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Melihat pergumulan pendeta dan jemaat yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, Rapat Pendeta HKBP meminta Epurs HKBP membentuk tim konselor yang beranggotakan praeses, pendeta, dan konselor. Rapat Pendeta HKBP bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi serta bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Di dalam kerendahan hati, Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para aldo untuk sungguh-sungguh menyukseskan program sentralisasi keuangan HKBP melalui pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, mendokumentasikan serta mengirimkan sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah ditetapkan. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP 2023 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melaksanakan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Jetun Silangit, 20 Oktober 2023, atas nama peserta rapat, Epurs HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Ketua Rapat Pendeta HKBP Pendeta Maulinus Uwe Siregar, MTH. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya,
hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini yang akan kita terima untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Secara bersama kita ikuti. Demikian tertulis firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Kembali Allah memperkenalkan dirinya. Kembali Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dan apa yang diperbuatnya
untuk menunjukkan kuasanya sering bertolak belakang dengan pikiran manusia. Terutama dalam setiap penderitaan. Allah yang punya kuasa untuk melepaskan manusia dari penderitaannya. Bahkan Allah sendiri yang berkuasa untuk melepaskan manusia itu dari maut. Walaupun dikatakan melalui firman-Nya, upah dosa adalah maut. Karena keberdosaan manusia hanya satu upah, sanksi yang harus jatuh, yaitu maut atau kematian. Tetapi oleh karena kasih Allah sepanjang masa, kasih Allah lebih tinggi, Dia tidak menginginkan manusia itu meninggal, menerima maut, kematian di dalam keberdosaannya. Tetapi maksud tujuan Allah supaya manusia itu mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari dosanya. Sehingga Dia menghadirkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyelamatkan manusia dari kematian, dari maut, termasuk pertama sekali dari penderitaannya. Sehingga topik minggu kita disebutkan Tuhan adalah sumber keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia yang penuh dengan penderitaan oleh karena keberdosaannya. Manusia itu sendiri tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari penderitaan tersebut. Hanya Tuhan yang mampu. Kita tidak melihat dari besar kecilnya penderitaan. Tetapi kecil atau besar, kita harus mengakui dengan karya Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu untuk melepaskan kita dari penderitaan. Dan itulah yang terjadi kepada umatnya sendiri. Bangsanya sendiri yang Dia pilih. Dan Allah tuntun supaya pengenalan umat tersebut kepada Allah benar-benar diyakini, dipercayai, diimani. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tahu, mereka menyadari bahwa umatnya itu yang disebut umat atau bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi dari setiap kehidupan mereka, tindakan perilaku mereka justru tidak sesuai dengan umat atau bangsa pilihan. Mereka jatuh dalam praktek-praktek kejahatan. Sehingga mereka di hadapan Tuhan penuh dengan dosa. Akhirnya mereka terbuang ke Babel. Akhirnya mereka menderita. Akibat penderitaan itu,
hilang sirna pengharapan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan lepas lagi. Mereka akan tetap terbuang. Mereka akan tetap diperbudak. Dan mereka akan tetap menderita. Itulah pikiran mereka. Tetapi pikiran, rencana Tuhan beda. Dan untuk menerapkan pikiran dan rencana Tuhan kepada mereka, cara Allah melepaskan mereka juga unik. Justru yang Allah pakai untuk melepaskan mereka adalah satu bangsa yang dipimpin seorang raja yang disebut Raja Kores. Yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengimani Allah. Allah pakai untuk melepaskan mereka. Itulah keunikan. The politic of God, the politic of man. Beda. Kalaupun kita pakai istilah politik, tetapi untuk pribadinya Allah, kita terjemahkan dengan cara. Kalau politik manusia berbeda. Cara atau politik Allah itu sangat unik dan misterius. Mungkin kita berpikir dan mengatakan, apa tidak ada orang atau umat yang Allah pakai, yang percaya, yang mengenal, mengimani Dia untuk melepaskan umatnya? Justru mengapa Allah pakai bangsa atau seorang raja yang bernama Raja Kores, yang tidak mengenal, bahkan tidak mengimani Allah, untuk melepaskan umatnya. Ini sangat unik sekali. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 1. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Artinya, siapapun yang dipilih Allah, yang menjadi perantara jalan keselamatannya, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang keberatan dan melarang itu. Sebab di hadapan Tuhan sama. Seluruh ciptaannya, terutama manusia, di hadapan Tuhan sama. Mau siapa dia pilih, satu manusia pun tidak bisa untuk menunjukkan keberatannya. Sehingga dikatakan dengan keunikannya, Allah menunjukkan kuasanya untuk mendaratkan keselamatan tersebut. Dan itu terjadi misterius, unik.
hadirnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini sangat unik dan misterius. Kok bisa anak Allah Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, tempat yang hina? Informasi pemberitahuan yang pertama, kok tidak kepada kaum bangsawan, orang pejabat, tetapi malaikat Tuhan memberitahukannya kepada, pertama sekali kepada siapa? Para gembala. Para gembala pada saat itu status sosialnya tidak diperhitungkan. Status sosial yang paling rendah, dan bahkan dikatakan status sosial yang paling hina. Kenapa kelahirannya tidak di istana? Supaya kalangan atas yang terlebih dahulu untuk mengetahui. Dan itulah keunikan dan cara Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam nats ini. Kenapa Raja Kores yang dalam sejarah sebelumnya bukan umat pilihan Allah, bukan orang yang percaya, bukan yang mengimani Allah, tetapi Allah pilih. Dan bahkan dikatakan dalam ayat 1 tadi, Allah mengurapi dia dan bahkan Allah pegang tangannya. Dan juga kalau ada yang menghalangi, dikatakan, aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kalau sudah Allah berkehendak, terutama dalam setiap persoalan, setiap penderitaan manusia, Allah bekerja secara unik. Allah bekerja secara misterius. Terkadang kita manusia hingga sekarang ini, kita lepas dari persoalan kita, lepas dari penderitaan kita. Setelah lepas kita terheran-heran, kok bisa ya? Keunikan Allah. Kok bisa saya lepas? Sementara seperti umat yang menderita itu, pengharapan mereka sudah hilang. Bahkan mereka mengatakan bahwa Allah sudah meninggalkan. Kita juga mungkin bisa, oleh karena penderitaan yang kita alami, bisa saja kita mengatakan, Allah sudah meninggalkan hidupku. Allah tidak bersama saya lagi. Dia sudah tidak peduli. Dan itulah ungkapan umat yang menderita di pembuangan di Babel. Mereka tidak tahu Allah selalu melihat. Dan yang paling unik itu adalah cara Tuhan, pembelajaran untuk mereka, supaya dengan penderitaan itu mereka memanggil nama Tuhan, meminta kelepasan. Tetapi walaupun tidak seperti itu, karena kasih Allah lebih tinggi, janjinya satu kali untuk selamanya. Dan itu terjadi hingga sekarang kepada manusia. Sejahat apapun dia, Allah selalu menuntun supaya apa? Yang jahat itu mengenal dirinya dan mau meninggalkan kejahatannya, supaya dia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebaikan Tuhan. Dia tidak memilih-milih, tetapi semuanya sama. Artinya, dengan tindakan seperti itu, apa yang harus kita imani dari sana? Kalau salah satu pesan dari rapat pendeta HKBP sesuai dengan nats kita ini, setelah kita ikuti tadi dibacakan amang sintua kita, tema rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan mulai hari Senin kemarin hingga hari Jumat, tanggal 16 sampai tanggal 20. Temanya adalah HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Bagi semua. Bukan hanya kepada orang Batak. Kehadiran HKBP yang dihadirkan Tuhan di dunia ini tidak diskriminatif. Dan itulah di subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional, menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Dan bahkan dikatakan dari keterangan tadi pesan itu, seluruh jemaat dan pelayan HKBP menjauhkan diri dari sikap diskriminasi dan rasis yang sering menimbulkan ketidakadilan. Kalau diskriminasi yang diterapkan, kita akan mengatakan, orang Batak akan mengatakan yang terberkati adalah orang Batak, suku Batak, suku yang lain tidak. Yang lebih diberkati Tuhan adalah agama Kristen, agama yang lain tidak. Kehadiran Allah tidak diskriminasi, tidak diskriminatif. Kita mengimani bahwa di hadapan Tuhan semua manusia adalah sama, karena sama-sama ciptaan Allah. Dan itulah munculnya istilah gender. Laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama. Laki-laki tidak bisa merendahkan perempuan. Sama. Manusia, ciptaan Tuhan. Demikian juga baik itu bersifat kebangsaan, baik itu bersifat kesukuan, baik itu bersifat adat budaya. Kita tidak bisa menutup diri kepada sesama yang lain. Kalau sudah terjadi diskriminatif, bahayanya muncul anti Cina, anti Arab, dan anti suku Mentawai. Kita lihat Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pesan rapat pendeta. Salah satunya kepedulian kepada perkembangan gereja Kristen Protestan di Mentawai. Orang Nias ke sana dengan bersending untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan para pelayan juga harus gigih untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan itu harus didukung dari sudut finansial. Para pelayan gereja disepakati di rapat pendeta. Kalau dikatakan di sini,
dalam berita ini bahwa 2000 sekian para pendeta HKBP, karena sudah sistem sentralisasi, setiap bulan 50.000 dipotong. Berarti 2000 kali 50.000 setiap bulan. Karena kesana juga perlu dukungan finansial untuk menyemangati para pelayan yang memberitakan firman Tuhan. Tidak ada sistem diskriminatif, tetapi di hadapan semua sama. Dan itulah yang terjadi dalam nats ini. Tidak ada diskriminatif di hadapan Tuhan. Raja Kores yang tidak percaya, yang tidak mengenal, yang tidak mengimani Allah, Allah pakai untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Kalau secara praktisnya, Amanginang, artinya kita yang bersosial dalam kehidupan kita kesehariannya harus sama. Jangan kita batasi diri kita kepada sesama kita karena perbedaan suku, perbedaan agama. Kita juga harus tahu dan ingat, bisa saja entah persoalan, entah penderitaan apapun yang kita hadapi pada saat ini, bisa saja yang tidak satu agama, yang tidak satu suku, justru paling sedikit memotivasi kita. Harapan kita yang sempat hilang bangkit kembali. Bukan dari satu suku, bukan selamanya, bukan dari satu iman. Apalagi kalau kita orang Batak, sesama bersaudara sendiri, mersiriben. Persoalannya luar biasa. Dan bahkan lebih kental persahabatan dari saudara kita sendiri. Perhatiannya, bantuannya tidak seperti saudara sendiri. Bahkan tidak ada hubungan marga. Tuhan bekerja. Dan itu terbukti. Allah bekerja melalui bangsa, suku, agama yang lain. Menyelamatkan umatnya. Kita jangan anti juga. Jika sekarang ini. Ya apalagi sekarang ini ya sudah mulai agak memanas politik. Untuk memilih para pejabat negara kita. Kita tidak bisa anti. Oh itu bukan orang Kristen. Itu agama lain. Oh itu bukan suku kita. Itu bukan satu marga kita. Allah memberikan jabatan itu kepada setiap orang. Tetapi siapa saja yang memangku jabatan apapun itu, harus kita ingat. Allah juga mengembankan amanah kepada para pejabat tersebut. Supaya apa? Sesuai dengan yang dia imani. Supaya takut kepada yang dia imani. Ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Dan Tuhan selalu memakai mereka untuk memberikan kenyamanan, kemakmuran, kesejahteraan. Tanpa memandang suku, agama, ataupun bangsa. Sebab keselamatan Allah, keselamatan dari Allah, itu untuk seluruh dunia ini. Seluruh manusia. Allah menciptakan dunia ini beserta isinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara.
Allah sendiri yang memelihara, Allah sendiri yang membentuk, Allah sendiri yang menjaga, Allah sendiri yang membutuhi. Teristimewa hidup kita manusia. Allah tidak pernah membiarkan kita. Sesakit apapun penderitaan kita. Terkadang kita akan putus asa oleh karena penderitaan itu. Tetapi Allah tidak pernah tertidur. Allah selalu melihat, Allah merasakan. Tetapi apa yang diharapkan? Supaya manusia itu berangkat dari umat yang diselamatkan. Berangkat juga kepada kita. Supaya kita tahu, kita yang mengimani dia, kita memanggil namanya, kita berserah diri kepada dia. Dia akan semakin bertindak dan akan memberkati hidup kita. Amin. Itu yang Allah tunggu. Sehingga kalaupun dalam nats ini Allah tunjuk, Allah hadirkan Raja Kores menyelamatkan mereka. Tetapi yang lebih besar dari situ, Allah hadirkan Yesus Kristus ke dunia ini. Bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan, melepaskan dari mana? Dari keberdosaan kita. Dan di samping itu, di dalam diri Yesus Kristus mengingatkan kita supaya kita mengenal, menada diri kita sendiri. Kita mengenal keberdosaan kita. Akibat keberdosaan kita, kita menderita. Seperti umatnya yang terbuang ke bangsa Babel. Karena keberdosaan, kejahatan mereka. Mereka menderita. Jadi kalaupun dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian, maut. Termasuk juga kita perkecil, upah dosa adalah penderitaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertanyaan, siapa yang mampu untuk melepaskan kita dari penderitaan akibat dosa kita? Allah sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus menghadirkan ke dunia ini, memampukan, menguatkan kita di setiap penderitaan kita dan bahkan menyelamatkan kita dari penderitaan itu. Dan yang paling tinggi, walaupun kita mengalami kematian, maut oleh karena dosa itu, di dalam diri Yesus Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu kita perlu untuk percaya, mengimani Tuhan kita dalam setiap kehidupan kita. Apapun penderitaan, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan yang memampukan, menguatkan, dan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang punya kuasa, bahwa semua dunia beserta isinya, termasuk hidup kami manusia, adalah ciptaan-Mu. Kami tidak memiliki kemampuan, kekuasaan di hadapan Tuhan. Sebab jikalaupun kami mampu, kami punya jabatan, pekerjaan, punya kuasa, itu adalah anugerah Tuhan semata. Sehingga kami nyatakan di hadapan Tuhan, kami adalah manusia yang paling lemah. Manusia yang harus tunduk kepadamu.
firman-Mu mengarahkan kami supaya pengenalan kami dengan iman kami hanya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang harus kami andalkan dalam setiap persoalan penderitaan hidup kami. Yang hanya mampu melepaskan kami dari penderitaan itu hanya Tuhan sendiri. Walaupun Tuhan bekerja secara misterius, secara unik, menunjukkan kasih-Mu kepada kami, melepaskan kami dari setiap bentuk-bentuk penderitaan kami, supaya mulut kami Tuhan setiap saat hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang di sorga, kami tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Dalam doa ini, nama mereka kami sebut satu persatu. Dan juga yang tidak kami sebut namanya, yang pada saat ini dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Yosua Hutapea Sintia Boru Simajuntak, Nyonya F Hutapea El Boru Tambunan, Sintua Doktrandus Empardede, Selamat Lubantoruan, Nyonya Uliarta Boru Purba, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua Doktrandus GP Manihuruk, Doktrandus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Nyonya YPH Simajuntak Boru Tambunan, Nyonya O Simajuntak Donna Pasereng, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Nyonya Sintua M Silalahi, LI Boru Sinaga, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea. Dan juga dalam persekutuan kami pada saat ini, tengah gerejamu ini dalam kebaktian minggu ini, yang juga dalam keadaan sakit, Tuhan Maha Tahu. Kami serahkan semuanya mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan kasih-Mu Tuhan, kuatkan, mampukan mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Dan dengan kasih-Mu Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan sembuhkan mereka dari setiap penyakit mereka. Supaya secara sempurna, karena kesempurnaan-Mu Tuhan, mereka akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang kami syukuri kepadamu, termasuk berkat karunia di dalam kasih-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah mereka terima. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, anak-anak jemaat-Mu yang sudah mendapatkan jodohnya, dan juga seluruh jemaat-Mu yang berhasil menjalankan seluruh pekerjaan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan juga seluruh anak-anak jemaat-Mu yang sekolah, yang kuliah, dan juga yang sudah bekerja. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Yang berduka, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Yang mengalami berbagai persoalan penderitaan, Tuhan juga mampukan mereka untuk menjalani seluruh persoalan penderitaan tersebut. Dan kami yakin dan percaya di dalam kasih-Mu, Tuhan akan melepaskan mereka dari setiap persoalan penderitaan mereka. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya mereka selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi
sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia menggodaku. Namun ku tatapi Kau juru selamat, ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Tuhanku, teguhkanlah imanku, agar tetap setia kepadamu. Menuju surga pimpinlah langkahku, Roh Kudus penuhi jiwaku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau mengangkatku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku.
Kadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku. Namun ku tatapi Kau juru selamat, ku teguh di jalan hidupku. Karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku, ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya aku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.